Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ya salam. Saudara-saudaraku, subscriber, subbreaker di manapun berada, semoga semuanya saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Seandainya seluruh daun di dunia ini dijadikan sebagai buku dan seluruh air yang berada di lautan dijadikan sebagai pena untuk menulis nikmat Allah yang diberikan kepada kita, itu semua tidak akan pernah cukup. Nikmat bisa berjalan, nikmat bisa melihat, nikmat bisa berbicara, dan masih banyak lainnya. Bahkan pernah tidak ketika kita mau tidur, kita bayangkan, kita resapi, kita beriktibar, kita bermuhasabah nikmat Allah yang diberikan kita kepada kita dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Lalu lebih banyak mana? Kita lupa atau kita bersyukur? Kita ingat atau kita lupa kepada Allah? Kadang-kadang kita ingatnya pun ketika waktu sholat, dan lebih hinanya lagi, ketika kita sholat pun kadang kita masih lupa kepada Allah. Padahal kenikmatan Allah selalu kita nikmati dan kita gunakan. Masya Allah. Dan kita bisa saat ini bisa bertatap muka, ini pun juga nikmat dari Allah. Kita bisa bangun dari tidur, lalu berdiri, berjalan, itu sudah nikmat Allah yang luar biasa. Bayangkan, banyak saudara-saudara kita yang ketika bangun dari tempat tidur itu saja tidak bisa. Lalu kita yang ketika tidur langsung bisa bangun, tidak pernah kita syukuri. Maka kalau kita tidak pernah bersyukur, hidup ini nggak akan pernah bahagia. Kita bahagia itu ketika kita bersyukur. Karena kebahagiaan itu adanya di dalam diri kita, bukan di luar dari diri kita. Kalau kita bersyukur, insya Allah hati kita akan menjadi senang dan akan menjadi tenang. Jika hidup kita senang dan hati kita tenang, maka hidup kita pun juga akan bahagia. Insya Allah jauh dari penyakit. Karena penyakit itu paling banyak ialah dari dalam hati. Oleh sebab itu, saya mengingatkan diri saya sendiri dan untuk semua saudara-saudaraku semuanya, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur, dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena apapun yang kita lakukan ketika diperintah oleh Allah, ibadah kita semuanya itu untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah sama sekali tidak butuh kita, kita yang butuh Allah. Allah itu Esa, Allah itu kuasa. Jadi Allah itu tidak butuh kita, kita yang butuh Allah. Semua yang kita lakukan, entah itu baik atau buruk, kalau baik ya untuk kebaikan kita, kalau buruk itu akan menimbulkan keburukan untuk diri kita. Contoh, ketika kita dilarang untuk meminum minuman keras. Seandainya seluruh manusia ini jadi tukang peminum, Allah tetap Allah, nggak ada ruginya. Cuman kalau kita jadi peminum, badan kita yang sehat, kita buat jadi sakit. Oleh sebab itu kita jadi orang yang bodoh, menyakiti diri kita sendiri. Jadi dan semuanya, jadi lebih baik kita lakukan ibadah kita itu dengan ikhlas, karena itu untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk Allah. Dan untuk semua saudaraku dimanapun berada di malam yang berbahagia, naik sini Kang, nggak enak saya di situ, naik. Santai saja. Masya Allah. Apa? Takut nggak kuat? Kuat kan? Santai. Capek kita tadi dari tadi siang kita ngelayanin saudara-saudara kita yang datang dari berbagai macam tempat, dan malam ini kembali kita menerima undangan dari orang-orang yang mengundang kita. Karena kewajiban kita itu ya ketika diundang datang begitu. Ya, oleh sebab itu kita datang-datang saja. Karena tugas kita ini ya ketika diundang itu datang. Seperti halnya ketika saya dulu masih di pondok, itu abah saya, guru saya itu diundang oleh orang-orang yang suka minum begitu. Intinya ngerjain lah begitu, ngundang. Pertama beliau ada yang datang ke pondok, terus beliau bilang, ada yang bilang jenengan diundang sama itu untuk hajatan begitu, untuk mendoakan ketika ada selamatan begitu. Akhirnya datang, sampai di tempat disuruh pulang, ya pulang beliau. Sampai di rumah diundang lagi,
Terus seperti itu sampai 7 kali begitu. Terus karena saya ini santri, saya yang enggak tahan begitu. Sudah kata saya, kenapa sih Pak harus menerima undangan dari orang-orang itu kan begitu. Mereka kan menyepelekan panjenengan begitu. Udah undang nyuruh pulang begitu. Terus beliau bilang, tugas saya itu menyenangkan orang. Tuh. Tugas beliau berkata seperti itu. Tugas saya itu menyenangkan orang. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mengundang saya, kewajiban saya itu untuk datang. Masalah mereka mau bagaimana itu urusan mereka dengan Allah. Tetapi urusan saya dengan Allah, ketika saya diundang saya harus datang kan begitu. Jadi beriktibar dari apa yang disampaikan oleh guru saya, itu mereka-mereka yang mengundang saya ya saya datang begitu. Jadi entah apa nanti yang mereka lakukan, yang penting kita datang-datang saja. Dan semoga dengan tayangan ini bisa menghibur dan juga bisa menyenangkan hati panjenengan semuanya. Yang terpenting saya mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku. Apapun yang saya lakukan, kalau ada baiknya diambil, kalau ada buruknya dibuang. Karena kalau ada baiknya itu murni datangnya dari Allah. Kalau ada kesalahannya itu murni dari saya, Samsudin Al-Fakir, yang banyak salah, banyak dosa. Mohon maaf untuk semuanya. Apapun yang saya lakukan, saya meminta maaf. Dan saya meminta doa untuk semua saudara-saudaraku. Semoga apa yang saya lakukan ini menjadi amal ibadah saya. Kalaupun ada salahnya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Nggih, termasuk kameramennya ini. Saya mohon doanya. Dan untuk semua saudara-saudaraku, mari yang pertama kita membaca sholawat, diniatkan untuk mencari ridha Allah. Dan yang kedua, untuk menyambungkan rasa cinta kita ke baginda Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, supaya kita bisa berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Karena pokok di dalam pelajaran yang saya pahami dan diajarkan oleh guru-guru saya itu, jadi Allah, Rasulullah, dan diri kita. Jadi seperti kapas, benang, kain, dan baju. Yang menjadi pokoknya ialah itu. Maka agar kita selamat dunia dan akhirat, yang pertama kita harus sholat, mencari ridha Allah. Yang kedua kita harus bersolawat, menyambungkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah. Dan yang ketiga harus birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Ketiga hal ini adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Jika seseorang sholatnya baik, pasti ketika dia mencari ridha Allah, dia akan mencintai Rasulullah. Ketika dia mencintai Rasulullah, pasti dia akan berbakti kepada orang tua. Jadi ini tidak mungkin bisa dipisah-pisahkan. Dan nanti menyambung lagi, apabila kita berbakti kepada orang tua, pasti pada akhirnya kita nanti akan mencintai anak yatim, karena anak yatim ialah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Yang diajarkan oleh Rasulullah adalah berbakti kepada orang tua. Jadi sambung menyambung. Apabila kita mencintai orang tua, apabila kita mencintai anak yatim, kita nanti pasti akan dicintai oleh Rasulullah, karena Rasulullah sangat mencintai anak yatim. Jadi ketika kita mencintai anak yatim, kita nanti pasti akan dicintai Rasulullah. Kalau kita dicintai Rasulullah, kita nanti pasti dicintai oleh Allah, karena Rasulullah adalah kekasih Allah. Jadi sambung menyambung. Jadi perbuatan itu akan terlihat ketika satu dan satunya menyambung. Jadi ketika seseorang berkata baik, maka itu menandakan hatinya baik. Jika seseorang berkata buruk, berarti menandakan hatinya buruk. Karena apa yang keluar dari mulut menandakan apa yang ada di dalam. Oleh sebab itu, untuk semua saudaraku, setelah berkata-kata yang baik saja, tidak usah berkata-kata yang buruk. Karena perkataan buruk nanti kembali kepada yang mengatakan. Daripada kita mulut ini nanti akan lebih tajam daripada pedang. Jadi sebisa mungkin, semoga saya bisa menjaga lisan saya, jangan sampai menyakiti hati saudara-saudara. Kalau ada sesuatu hal yang kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo kita datangi ya Kang. Datangi dukun yang terus nyerangin padepokan ini. Aduh, nggak ada capeknya. Cari musuh aja ini, repot lah. Padahal cari musuh itu gampang, yang susah itulah cari saudara begitu. Tapi orang-orang yang mencari musuh kan memang di dalam hatinya ada kebencian, sehingga yang ada hanya permusuhan karena sudah dikuasai oleh syaitan begitu ya. Nggak mungkin kalau seseorang tidak dikuasai syaitan seperti itu. Begitu, apalagi yang dicontohkan Rasulullah, berkata baik, berkata lemah lembut gitu. Tinggal yang dicontoh siapa? Abu Lahab, setan, atau baginda Rasulullah kan begitu. Tinggal siapa yang menjadi panutannya saja begitu. Dan sekarang kita kedatangi ya Kang. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku. Bismillah. Ya Kang. Hit. Kemana ini Kang?
Kemarin itu sudah kalah berapa Kang? Yang kemarin sudah itu. Yang datang ke Padepokan 2 ya. Itu sudah. Terus kemarin yang di kita didatang itu sekitar sini itu berapa? Sekitar 14 ya? 15. Dan katanya ada berapa? 70 perkumpulannya itu. Ngomong ada temannya 70. Berarti kalau 2 14 16 ya? 17 kalau 70 diambil 17 masih berapa? Masih banyak ya? Aduh. Semoga Allah memberikan perlindungan lah untuk doa-doa saudaraku. Kita tidak cari musuh, tapi ada musuh kita nggak lari ya. Bismillah, monggo Kang. Belum kita kita datangi, kita baca sholawat Nuridat disambung dengan Asma Kurung ya Syekho yang sudah saya ijazahkan di channel pengijazahan, khusus pengijazahan. Di situ ada sekitar 370 dulu, ada kitabnya besar dari Al Mukarram Suyuti Al Ghazali Cepu, Jawa Tengah. Beliau adalah ketuanya Pagar Nusa dan salah satu gurunya dari Banser, dan beliau sering disebut dengan pendekar merah putih. Itu saya ada pengijazahan dulu waktu saya derek beliau tebal, itu khusus saya ijazahkan di grup pengijazahan, yaitu grup Gus Samsudin Jadab begitu ya. Itu yang bikin Mas editor ya. Itu di situ ada. Jadi kenapa kadang-kadang kayak kemarin itu yang menyerang mengena, karena memang tidak semua yang ketika ilmu itu dipertontonkan bisa untuk di lapangan begitu. Terkadang juga masih kena begitu. Karena apa? Karena mengukur dari tingkat emosi yang menyerang itu sendiri, dan tentunya ketika mereka menyerang ada yang terpental dan ada yang mengena. Seperti kemarin itu banyak juga yang masih mengena, itu kan berarti memang tidak bisa semuanya disamakan kan begitu. Jadi intinya kita kuatkan lagi di sini dengan sholawat disambungkan dengan Asma Kurung ya Syekho, agar tidak ada perlindungan yang secara batinnya kuat insya Allah. Untuk mengamalkan tata caranya ada di grup nggih. Insya Allah saya ijazahkan gratis. Ini namanya disebut dengan Asma Ruhul Jizim, atau disebut dengan rajanya lembu sekilan, atau Asma Kurung begitu. Dinamakan dengan itu di pesilat Pagar Nusa maupun di Banser. Insya Allah sudah paham dengan keilmuan ini insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratis Sultan Auliya Syaikhul Qadir Jalan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril jati wa sirri fi sairil asma'i sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Saqalaini, ya Kutuba Rabbani, ya Ghausas Sumadani, ya Mahmubah Subhani, ya Muhyidi Aba Muhammadin Sayyidina Syaikhul Qadir Jalani agisni wa amidani fi qadai hajati wa yaqdi al hajat wa yaqdi al hajat wa yaqdi al hajat. Ya Allah ya Rabbi, Allah ya Rabbi, Allah ya Rabbi. Saya meminta hibarnya barokahnya Tuhan Syaikhul Qadir Jalani, semoga cepat hari kesempatan. Saya meminta selamat Allah. Bismillah.
Yang undang saya mana ini? Ini beneran ada nggak sih, Kang? Sisanya ini? Oh, jangan-jangan pada kabur, Kang. Saya sudah jalan tadi nggak ada. Yang undang saya mana ini? Assalamualaikum. Wah. Santai, santai, santai. Santai, santai, santai. Santai. Assalamualaikum. Orang ngerti basa salam-salaman. Aduh. Santai, santai nggih, santai nggih. Ngobrol sing sae nggih. Ngobrol sing santai. Jenengan pada ngundang saya itu kenapa? Ngomong yang enak. Ngomong yang enak. Saya udah ngucapin salam nggak dijawab. Dosa loh jenengan. Orang ngucapin salam itu. Aku orang ngerti basa salam-salaman, orang ngerti. Salam itu mendoakan. Assalamualaikum, semoga panjenengan selamat. Ngotan. Didoakan nggak gelem bales tah. Ngerti sampean tak undang rene. Mboten. Napa ngundang kula? Aku ora trimo. Ya terima napa? Ini koncoku mbok kalahne kabeh, awake kaku kabeh. Terus kula niku lho gadah salah napa to kalih rencang-rencangin jenengan. Dengan semua teman-temannya sampean itu salah, saya punya salah apa gitu loh. Kowe dukun settingan. Oh, nggih pun. Kalau memang sampean ngira itu dukun settingan ya wis, anggap aja itu dukun settingan. Ya, itu dukun settingan, itu hiburan. Terus kalau itu dukun settingan, itu hiburan. Terus panjenengan kok marah? Gitu loh. Ngaku dukun sakti kowe ya. Enggak, saya enggak pernah ngomong. Saya enggak pernah ngomong. Ya wes, itu dukun settingan semuanya. Saya enggak sakti. Saya ini orang bodoh, wes. Terus Ya sudah. Terus sampean masih marah terus apa? adoh saka seberang lor. Ngerti yo? Mboten. Sampai tak tekok nih kene. Iya. Tak tekak nih kene iki. Iya. Aku nggo bola kae. Nggih. Iya. Ayo malu aku. Monggo. Ampun nesu-nesu, cepet tuwek sampean ko. Ngoten lho. Ya memang sampean nganggep iku settingan ya wis. Kaget aku. Sabar. Ojo emosi. Ojo emosi. Sabar. Ojo nesu-nesu. Lek kula gadah salah kula nyuwun ngapura. Lek gadah salah kula nyuwun ngapura. Ojo nesu-nesu, santai nggih, santai. Kula ini mboten gadah salah napa-napa kalih panjenengan. Ini sampean aja nesu-nesu. Ora salah piye? Lah aku ora nyapu-nyapu. Ini salah apa karo sampean iki? Wes, cukup. Mandek keju aku. Wes. Aja nesu-nesu. Wes, monggo sana. Kowe aja ngaku-ngaku dukun sakti. Ora enek sing Aja ngaku-ngaku dukun sakti. ora. Kapan aku ngomong aku ora sakti? trimo, tak gawakne kanca-kancaku saka seberang lor. Yang bilang saya sakti siapa? Yang bilang saya sakti siapa? Hei, saya enggak pernah bilang kalau saya itu sakti. Bintang dhewe. Rene. Piye ta? Wong kok nesu wae. Wes, lah sampean, sik, nesu sik. Lah sampean ngarani bilang kalau itu dukun settingan ya wes, sing tak lawan-lawan kae dukun settingan. Iku hiburan, ya. Iku hiburan, tontonan. Wes karepe saiki nyune piye? Ora usah kakek ngomong. Loh. Kalau bilang saya suruh bilang settingan tak bilang settingan wes kok malah nesu. Lah repot ta sampean ku. Ya salah lho. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Ngomong sing penak-penak. Sampeyan iki piye ta? Sampeyan iki piye maksudnya itu? Pangkah nesu wae. Allah. Allah.
Allah. Nangkep apa saya ini? Allah Akbar. Ta kan ta. Hei, sawangan. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Sendiri-sendiri kita kuat. Kita bareng-bareng. Wes wis muntah darah kabeh ki lho. Sampeyan kok malah oid lho. Wis muntah darah kabeh ki lho. Wes enggak usah nuruti hawa nafsu. Malah oid lho sampeyan kok. Terus muntah darah kabeh ki lho. Wis muntah darah kabeh ki lho. Ah, delok ke. Glioran iki lho. Wes ta. Ayo, ojo. Yuk. Halah. Wong wis muntah darah kabeh apa enggak kemelelet ta? Aman kabeh lho wis muntah darah. Aja nuruti hawa nafsu. Allah. 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 Wes. Glioran cek pangkang ngeyel ta. Allah. 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 Ayo, serang bareng ya. Allah. Serang dewe-dewe. Wes ta. Wis muntah darah ki lho kabeh. Gak iso tangi sitok ke. Aja nuruti hawa nafsu. Lah, mlayu. Enek sing mlayu. Enek sing mlayu kan kancamu. Kancamu sing mlayu kan lho. Halah. Saimo. Kancamu sing mlayu. Kancamu sing mlayu kan lho. Ora setia kawan ya. Halah. Apa tarepan ke? Arep nyapa?
Oh, kandani Allah. Kandani kok angel mentah. Allah. Allah. Kandani kok. Allah. Allah. Kandani kok. Apa tak? Si goblok. Alah, alah. Lagi nyapa ta? Mati nganggur kok. Uy, apa to iki? Iki apa? Baju barang tuncana. Allah. Elah. Tangan wis tugel lho. Kaya kalau gale gondang kowe. Wes. Cabang bayi. Mati nganggur kon kok. Wes. Alah. Allah. Wes. Mati nganggur sampean kabeh kok. Wis nuruti hawa nafsu. Wong urip ape hawa nafsu urip enek sing penak sora kabeh. Halah. Cek panggang ngayal. Yo to sing sik kuat yo. Halah. Ora nek sing kuat lho. Epeh. Masyaallah. Sampean ki dikongkon dikanu demit kok gelem. Wis awake montret kabeh cek panggang ngayal. Jabang bayi. Wes. Iki maneh. Wes. Awakmu gak kuat lho. Aja nuruti ati sing penuh dengan kebencian lho. Nyapa takonku? Mangga nuruti ati sing elek. Menang ora dadi jagoan. Kalah dadi arangi. Sampean-sampean iki. Menang ora nek sing muji sampean. Mending mlayu kaya kacamu mah lho. Nggih. Lah mati. Iya mati nganggur lagi kau. Dawang ki lho. Dawang bayi. Insyaallah. Allah. Ini pangkah ngayal iki, bocah-bocah ki. Tuwek-tuwek, delok mutar darah kayak melayu kayak wis melayu si tongkas kayak. Wis ngalih wis bar. Hut. Kilo rasana. Hut. Allah. Ora padha ngalih. Mati nganggur kayak delok kayak. Bocah. Wis aja nuruti hawa nafsu. Lah iki malah joget. Oke, ngalih. Wes tobat ngali ya. Ngalih. Ndang mulai wes. Ora tak apa-apane, santai ae. Bubuk. Halah. Anda sing mlayu barang. Loh. Berat kabeh awakmu mlayu ning kono. Wes, ora apa-apa wis, Mbah, santai, Mbah. Santai. Aman ora tak apa-apane wis to, Mbah. Si Mbah. Ora. Nyapa to kamu diram iki? Ora. Loh. Ora, Mbah. Wes meneng kono, aku tak ngalih. Kok dadak malah pingsan malan. Loh. Kok. Ora tak apa-apa nih kok. Aku mbok undang rene teko kok. Nanti kan teman-temannya ya paling ya itu. Ada yang kabur tadi ya? Insyaallah. Lah, ora wis ton kono ayo.
Delia kono. Kalau mau tobat ya ayo jadi saudara sama saya. Yang penting gak dolim. Saya ndak cari. Lah. Ngapa keh? Wes, aku golek dulur, ayo seduluran mbak aku. Aku gak golek musuh, nggih apa musuh? Ya. Wes. Seduluran ae. Aku ora golek musuh. Halah. Misah ae lambe, ndek lambe aja ngomong elek. Ana kancaku liyane. Apa? Wong panggah nesu-nesu ae. Ora mikir awakmu wis muntah darah ngono iki. Wes. Bar. Wes kowe kono ae. Nyapa ta? Ora aku lek nyerang awakmu iki. Ya aku nyerang wong sing wis kaya ngono. Wes menengo. Kono ae. Lek panggah gak trimo ndang ana aku, lek gak trimo lek panggah ngejak geger. Wis ono kanca-kancaku. Bakal setek gantok. Aja ngomong ngono wes. Coba panggah ngono ae wes. Dadi dulur ae wes kabeh, dadi dulur. Seduluran. Apa ngono nuruti hawa nafsu nesu-nesu gak olehmu apa? Mending bolan. Elah, nyapa raiku le ganteng ya, Kang. Wis. Kang. Timbang ngrungokne omongan gak genah mulih ae lah. Karepmu. Aduh. Apa ini? Wes, barang. Mulai aku, assalamualaikum. Elah. Wah, mulai ngono. Bodoh amat ah. Cuman ngomong doang, kalau perempuan juga bisa, cuman ngomong doang. Tapi perempuan orang yang paling saya hormati. Perempuan adalah orang yang paling saya cintai. Karena ibuku. Oh, boneh iku. Dal. Delok aku, siapa tak bengak-bengok? Siapa sing bengak-bengok? Siapa? Ngabengak-bengok metu kene we. Jajal we metu ke. Jepung bengak-bengok ta Jabang baik diapi kadek ora ngerti kon. Metu kene jajal. Bengak. Parani mlempem. Lambe wedok mung iso nyocros tok. Jajal metu kene.